Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan e-learning untuk dosen Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk kelompok belajar mahasiswa atau kelompok penugasan mahasiswa di e-learning Simari. Pertama-tama, Bapak Ibu tentu saja login ke akun masing-masing dan masuk ke mata kuliah yang akan dipasang, yang akan disetting grup kelompok atau grup mahasiswanya, kelompok mahasiswanya. Nah, di sini kita klik garis 3 di sebelah kiri atas. Kemudian kita klik participants. Ini kalau berbahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kemungkinan bahasanya peserta seperti itu. Kemudian di sini kita klik gear yang ada di ujung kanan. Kita klik, kemudian kita klik group. Nah, dalam mata kuliah ini sendiri, saya sudah pernah menyeting mahasiswa menjadi 6 kelompok, di mana di sini masing-masing terdiri dari 5 orang atau 4 orang seperti itu. Nah, untuk menambahnya tentu saja masih bisa. Jadi, dalam e-learning Simari ini, kita bisa membuat beberapa pengelompokan dalam satu kelas. Jadi, misalnya, untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu ingin kelompok itu terdiri dari misalnya 4 mahasiswa, maka Bapak Ibu membuat pengelompokan dengan anggotanya rata-rata adalah 4 orang. Kemudian, untuk tugas yang lain, Bapak Ibu ingin itu dikerjakan misalnya tugas proyek, sehingga anggotanya mungkin akan disetting lebih banyak misalnya anggotanya, sehingga akan diperlukan pengelompokan baru. Jadi pengelompokan yang baru ini, maka masing-masing kelompok misalnya anggotanya katakanlah 8 misalnya seperti itu, ataupun misalnya anggotanya 7. Jadi tentu saja akan berbeda dengan yang pengelompokan yang pertama. Karena itu di sini ada beberapa tab yang bisa Bapak Ibu lihat, ada groups, ada groupings atau pengelompokan tadi yang isinya adalah berbagai pengelompokan yang kita buat. Kemudian overview ini kita bisa melihat secara lengkap lagi. Jadi misalnya kelompok 1 anggotanya siapa saja, kelompok 2 dan seterusnya. Ini untuk grouping yang kelompok diskusi misalnya yang sudah ada. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah membuat grup atau menentukan grup mahasiswa di e-learning Simari. Kalau misalnya ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah kita create group dulu. Ini adalah cara manual. Misalnya di sini kita akan membuat kelompok. Misalnya saya akan menambahkan supaya berbeda, maka misalnya kelompok belajar 1. Kelompok 1 seperti itu. Kemudian jika tidak ada setting yang perlu diubah di bawah sini, bisa saja setelah mengetikkan nama kelompok, Bapak Ibu tekan enter, maka langsung akan kembali ke halaman yang tadi, dan di sini bisa kita lihat sudah ada kelompok belajar 1 dengan 0 anggota. Nah, bagaimana menentukan anggota atau memasukkan anggota ke dalam kelompok ini? Maka klik di bagian sini sehingga menyala seperti ini, kelompok belajar 1. Kemudian ke sebelah kanan ada di sini tombol add or remove users. Kita klik tombol itu dan kemudian kita lihat ada 2 kolom di sini, kolom potential members dan group members. Di potential members ini kita bisa melihat ada nama-nama mahasiswa dan nama dosen, di mana kita akan memilih misalnya beberapa mahasiswa untuk dimasukkan ke dalam kelompok belajar 1. Nah, untuk memilih beberapa mahasiswa sekaligus, maka Bapak Ibu klik satu nama, kemudian untuk memilih nama lain, terus tekan tombol kontrol yang ada di keyboard secara lama gitu ya, sambil menekan tombol kontrol gitu. Kita memilih nama-nama yang lain, misalnya seperti ini Ahmad Syukur, kemudian saya pilih ini, nama yang kedua, nama ketiga, dan nama keempat, misalnya seperti ini. Kemudian setelah selesai memilih semua nama yang akan kita masukkan dalam kelompok belajar 1, Bapak Ibu klik add, maka nama mereka akan berpindah ke kolom group members. Nah, jika dirasa sudah cukup, sudah selesai untuk kelompok belajar 1, kita klik back to groups. Di sini kita kembali ke list-list dari groups yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah previewnya seperti itu ya, nama anggota dari kelompok belajar 1 siapa saja.
Nah, terus Bapak Ibu lakukan seperti ini untuk menambahkan grup secara manual. Create grup, kemudian kelompok belajar 2. Klik enter, kemudian tambahkan seperti tadi dengan cara manual. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan anggota yang lain, di nama-nama yang sudah kita pilih tadi, dia akan berubah angka dalam tanda kurung di belakang. Misalnya nama yang pertama ini Ahmad Syukur. Di sini di dalam kurungnya sebelum kita klik, jadi akan kelihatan di sini 2. Berarti dia sudah masuk dalam 2 pengelompokan, yaitu kelompok 6 dan kelompok belajar 1 seperti itu. Nah, untuk kelompok 2 ini misalnya kita pilih nama-nama lain seperti ini. Add, kemudian back to groups. Nah, seperti ini seterusnya sampai terbentuk berapa kelompok yang Bapak Ibu inginkan. Ini saya buat berbeda sehingga ketika grouping nanti tidak kesulitan antara ini grouping untuk kelompok apa. Ini misalnya kelompok 1-6 kelompok diskusi. Kemudian ini katakanlah ini kelompok tugas misalnya 1-6. Kemudian ini kelompok belajar. Nanti ada kelompok proyek misalnya seperti itu. Kemudian kalau ini adalah cara manual, cara lainnya adalah dengan kita membuatnya secara otomatis atau auto create groups. Di bawah sini ada klik auto create groups. Kemudian di sini ada isian pertama, naming scheme. Jadi jika Bapak Ibu kesulitan memahami misalnya tentang apa sih isian di sini, maka kalau di Imari itu kita ada tombol hijau tombol hijau dengan tanda tanya, diklik saja, klik kiri, maka akan muncul keterangan apa sih sebenarnya isian itu. Di sini bisa kita lihat bahwa simbol add itu artinya akan dibuatkan grup-grup yang dinamai sesuai dengan huruf. Jadi grup A, grup B, grup C, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita menuliskan grup ditambahkan dengan tombol hashtag, maka mereka akan membuat grup atau sistem akan membuatkan grup dengan penamaan menggunakan angka grup 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya kita akan membuat dengan penamaan huruf seperti ini. Kemudian kolom kedua auto create based on kita mau berdasarkan apa? Apakah jumlah grupnya atau jumlah anggota per grup? Misalnya kita ingin menentukan jumlah anggota per grupnya adalah katakanlah 5 orang. Atau misalnya supaya agak berbeda 8 seperti ini. Kemudian untuk menentukannya bagaimana? Di sini allocate members-nya ada randomly atau secara acak. Kemudian secara alfabet, di mana mereka akan menyusun nama depan terlebih dahulu, atau secara alfabet, tapi dengan urutan dari nama belakang yang akan dikelompokkan berdasarkan urutan nama belakangnya, atau berdasarkan NIM-nya. Nah, kita pilih coba di sini random, secara random, maka kemudian grouping misalnya. Kita ingin ini karena agak besar, ini misalnya adalah kelompok untuk melakukan tugas proyek. Kita beri nama dengan kelompok proyek. Misalnya seperti ini. Nah, untuk melihat bagaimana sistem akan mengelompokkan mahasiswa kita, bisa kita klik preview terlebih dahulu. Seperti ini, di paling bawah akan muncul. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karena jumlah mahasiswanya ini adalah 29, jadi di sini ada satu grup yang jumlahnya sangat kurang dibanding yang lain. Misalnya ingin kita ubah, masih bisa kita ubah. Misalnya kita sesuaikan di sini 7, seperti itu. Kita lihat apa yang terjadi, preview lagi. Baik, ada satu orang yang dia sendirian gitu kelompoknya ya. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu, misalnya 6, apalagi yang terjadi bisa dilihat. Ini previewnya. Nah, jika misalnya ini dianggap sudah sesuai, bisa kita klik submit. Baik. Nah, di list groups ini dia sudah terbentuk 6. Grup
ada 5 grup dengan masing-masing anggota ada yang 6, 6, 6, dan kelompok terakhir adalah 5 orang. Jadi bisa dilihat di sini nama mereka tidak mereka tidak dikelompokkan berdasarkan urutan nama. Misalnya ini kan huruf E, depannya I, M, P, S, W, jadi secara random seperti itu. Begini. Nah, kemudian untuk mengecek groupingnya, kita lihat bahwa kita sudah punya 2 pengelompokan, kelompok diskusi dan kelompok proyek. Nah, misalnya tadi kan padahal ada 3 pengelompokan yang kita buat, ada grup, ini yang untuk kelompok proyek, kemudian kelompok yang ini untuk kelompok diskusi, ini kelompok belajar, misalnya juga ada beberapa, tapi di contoh ini masih ada 2. Bagaimana kalau 1 dan 2, kelompok belajar 1 dan 2 ini kita mau buatkan groupings-nya, Bapak Ibu tinggal klik groupings, kemudian create groupings. Anggaplah ini adalah kelompok belajar tadi. Kelompok belajar. Kemudian siapa yang akan kita masukkan? Nanti kita save change dulu. Setelah save change, kemudian kelompok belajar ini kan belum ada nih anggotanya. Kita klik di simbol ini, show groups in grouping. Nah, kita masukkan kelompok 1. Seperti halnya kita memasukkan nama mahasiswa ke dalam tab kelompoknya tadi secara manual. Nah, ini sudah back to grouping. Maka kita sudah lihat di sini ada 3 pengelompokan dan overview akan menunjukkan kita list yang lebih lengkap lagi. Jadi nama groupingnya atau nama pengelompokannya, kemudian nama-nama kelompok dan nama anggota kelompok serta jumlah dari setiap kelompok tersebut. Seperti ini Bapak Ibu, dan tentu saja hal ini sangat bermanfaat ketika kita nanti memberikan tugas kepada mahasiswa, tugas kelompok, di mana mereka cukup dikumpulkan oleh perwakilannya saja, dan otomatis anggota kelompok yang lainnya akan terekam oleh sistem sudah mengumpulkan di hari, waktu, jam, bahkan detik yang sama dengan yang 1 orang yang sudah mengumpulkan tadi. Jadi sistem perwakilan dan semua sudah dianggap mengumpul. Baik, demikian tadi penjelasan saya untuk langkah-langkah pembentukan kelompok mahasiswa. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.